Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haula Wahdania dari kelas M77 NIM 184704171. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Namun hal pertama yang akan kita bahas adalah pandangan positivisme. Pandangan positivisme muncul pada abad ke-19 yang dibawa oleh seorang sosiolog bernama Auguste Comte. Secara ontologi, positivisme memandang suatu realitas sebagaimana adanya dan terbebas dari nilai interpretasi manusia. Secara epistemologi, pandangan positivisme memandang suatu gejala sebagaimana nyatanya dan bisa ditangkap oleh indera manusia. Jika tidak bisa ditangkap oleh indera manusia, maka gejala tersebut tidaklah nyata. Kemudian secara aksiologis, pandangan positivisme memandang suatu ilmu pengetahuan bebas dari nilai dengan tujuan agar ilmu pengetahuan tersebut tidak tunduk dengan pengetahuan lain agar bisa berkembang secara otonom. Pandangan positivisme inilah yang menjadi dasar penelitian kuantitatif karena kita ketahui bahwa tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mencari kebenaran dari suatu gejala tanpa mengikutsertakan opini atau interpretasi manusia dan tanpa dipertimbangkan dengan aspek-aspek lain baik dari aspek agama, sosial, moral, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik penelitian kuantitatif. Ada 4 karakteristik penelitian kuantitatif yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah instrumen penelitian yang digunakan, biasanya menggunakan tes tertulis, kuesioner, dan pengamatan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah data dapat diobservasi dan diukur. Karena dalam penelitian kuantitatif biasa menggunakan prosedur matematik atau sering disebut sebagai prosedur statistik. Ketiga adalah rancangan penelitiannya jelas. Kita ketahui bahwa rancangan penelitian adalah sistematika bagaimana penelitian dilakukan. Nah, dalam rancangan ini ada 3 komponen utama, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan laporan hasil penelitian. Kemudian karakteristik yang keempat adalah jumlah sampel yang banyak. Mengapa menggunakan jumlah sampel yang banyak? Karena semakin banyak sampel yang digunakan maka semakin absah generalisasi nantinya. Ketiga adalah jenis-jenis penelitian kuantitatif. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 3 jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah penelitian survei, yang kedua eksperimen, dan yang ketiga adalah ex post facto. Yang pertama adalah penelitian survei. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Yang kedua adalah eksperimen. Metode penelitian ini menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam buku metodologi penelitian pendidikan, metode eksperimen ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pre-eksperimental, yang kedua true eksperimental, dan yang ketiga quasi-eksperimental. Penelitian yang ketiga adalah ex post facto. Ex post facto merupakan bahasa Latin yang berarti dari sesuatu yang telah terjadi. Maka penelitian ex post facto adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat antara peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dengan faktor-faktor yang dicurigai atau dihipotesa sebagai penyebab dari peristiwa itu terjadi. Nah, penelitian ex post facto ini ada 2 jenis, yaitu causal research dan causal comparative research. Itulah sedikit materi mengenai hakikat penelitian kuantitatif yang bisa saya bahas dalam video ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.